Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Jadi sekitar 4 hari yang lalu, aku benar-benar sedih banget karena ikan cana asiatica aku yang benar-benar aku sayangi tiba-tiba harus kehilangan nyawa karena digabungin sama ikan cana pulchra, dimana cana pulchra ini masuk ke sekat atau ke kamar ikan lainnya ya di tank sebelah kanan aku ini. Nah, makanya itu sekalian aku pindahin cana pulchra ke tempat barunya. Sekalian juga aku mau ngasih tahu nih tutorial tentang gimana sih cara men-setting tank untuk ikan cana. Jadi konteksnya ini adalah untuk cana secara umum ya, mulai dari cana pulchra atau cana asiatica, cana andrau, cana bleheri dan lain-lain. Meskipun memang ada satu cana yang kurang cocok untuk di setting tanknya, seperti cana maruloides. Dimana cana maruloides mentok ya, itu biasanya cukup dikasih pasir ataupun daun ketapang. Sebelum kita membahas caranya, aku mau membahas dulu nih kira-kira apa yang dibutuhkan untuk men-setting sebuah tank ikan cana. Dan bahan. Jadi untuk alat dan bahan, pertama-tama yang kita butuhkan adalah yang pertama nih, kamu bisa lihat di depan aku ya, ada kayu santigi. Nah, sebenarnya kayunya sendiri bisa berbagai jenis. Entah kayu rosamala, kayu santigi ini juga bisa. Tapi kalau dari aku pribadi lebih suka yaitu kayu santigi karena memang dari struktur kayunya, bentuk-bentuknya juga tergolong unik ya. Lakukannya. Jadi preferensi sih terserah kamu, entah kayu rosamala, kayu yang lain-lain. Tapi dari aku pribadi lebih suka untuk pakai kayu santigi ya. Ini ada beberapa macam dan bentuknya pun sebenarnya macamnya banyak ya. Jika kita lihat di toko-toko ataupun kamu mungkin di marketplace ya belinya, itu memang macam-macam. Tapi yang aku saranin adalah yang bentuknya seperti gua. Jadi ada membentuk huruf U terbalik. Kalau huruf U kan gini ya. Cuman ini huruf U-nya terbalik. Nah, ini juga ya, huruf U terbalik. Supaya apa? Supaya kita bisa merasakan sensasi ketika ikan cananya nanti masuk ke dalam ya. Seperti kayak gua-guanya gitu. Nah, dan kita lebih mudah untuk memasang tanamannya. Jadi selain kayu, kedua yang kita butuhkan adalah tanaman. Di sini aku udah siapin tanaman yang memang tergolong sangat mudah perawatannya. Ini adalah tanaman Anubias nana. Jadi tanaman Anubias ini memang udah dikenal baik di aquascape ataupun di dunia cana sebagai pendamping setting tanknya. Karena apa? Anubias ini perawatannya tergolong mudah. Selain dia nggak perlu pencahayaan yang terlalu banyak, perawatannya pun nggak ribet. Dan ada satu tank aku yang dibilang ya nggak terlalu terawat dari segi tanamannya, tapi Anubiasnya pun masih hidup. Berbeda dengan tanaman lain yang sudah layu sampai dengan mati. Makanya itu tanaman yang aku rekomendasikan adalah Anubias ini. Ukurannya di sini aku udah siapin dua ya. Yang pertama ada Anubias yang ukurannya kecil, ya. Ini kalau di label sellernya ini S, sedangkan yang di sini ada labelnya L. Jadi untuk ukuran bebas, tapi kembali lagi ke kamu butuhnya yang kecil-kecil gini cukup atau yang besar kayak gini. Tapi sebenarnya di sini masih ada yang lebih gede lagi, yaitu yang ukurannya XL. Cuma menurut aku ini udah cukup banget. Gimana nanti bakal kita tempelkan di sini ya di kayu-kayunya. Cuman untuk cara masih di segmen selanjutnya. Sebelum kita lanjut ke bahan yang ketiga ya, ada satu lagi. Jadi untuk mengenai harga ya, ini untuk kayu santigi ini aku beli untuk ukuran segini ya, itu 45 ribuan ya. Sedangkan untuk Anubias, ini mungkin bisa beda-beda ya, tergantung bentuknya dan juga ukurannya. Kadang memang ketika bentuknya bagus, bisa jadi harganya semakin mahal ya. Nah, sedangkan untuk Anubias yang tadi itu harganya ya, untuk yang kecil kayak gini itu tadi 25.000. Sedangkan yang lebih besar itu berbeda 10.000 alias 35.000 rupiah. Kemudian yang ketiga ya, bahan yang kita perlukan adalah pasir malang. Jadi memang banyak jenis pasir ya, mulai dari pasir silika, pasir malang. Di sini kebetulan aku memakai contoh pasir malang warna merah. Dan ada juga mungkin pasir moza dan pasir-pasir lainnya. Nah, cuman intinya dari pasir ini fungsinya memang lebih ke fungsi substrat. Tentu dari estetika semakin lebih bagus dan juga bisa jadi untuk tempat tanaman ini hidup. Jadi nanti meskipun cana kurang direkomendasikan, tanaman yang jenisnya ada di tanah ya atau di pasir gitu,
Dimana lebih prefer adalah untuk tanamannya sendiri lebih ke diikat karena lebih kuat dibandingkan jika ditaruh di dalam tanah atau dikubur lah ya, ditanam di dalam pasir ini. Untuk pasirnya sendiri ini harganya sekitar 40 ribuan tergantung berapa kilogram yang kamu beli. Kebetulan di sini adalah 4 kilogram dan di bawah sini kalau kamu lihat ya, ini ada 4 kilogram juga. Selain kayu, pasir dan tanaman, ada satu lagi yang kurang nih, yaitu batu. Nah, jadi batu sendiri ini kalau nyebutnya itu ada yang bilang batu seiryu. Nah, bentuknya kayak gini. Nah, ini sebenarnya favorit aku ya, batu favorit. Warnanya abu-abu putih-putih gitu dan strukturnya menurut aku oke banget. Cuman kalau kamu pengen batu kayak lava rock atau mungkin batu-batu lainnya, serpentin dan lain-lain, itu boleh banget. Jadi kembali lagi ke preferensi kamu masing-masing ya. Nah, untuk harganya sendiri aku agak lupa, nanti aku sekalian tampilin ya. Setiap bahan aku tampilin di sini harga dan berapa kilogram yang dibutuhkan. Di sini biasanya kalau kita pesan berdasarkan kilogram itu ada yang dapat kecil-kecil gini, tapi sekaligus juga dapat yang sedang dan yang paling gedenya nih. Nah, jadi kita bakal bedain batu yang besar ya atau primary-nya ya. Jadi ini pusat perhatiannya. Dan satu lagi yang supportnya gini. Dan yang satu lagi untuk detail ya, kayak perintilan-perintilannya gitulah. Selain bahan-bahan tadi, ada alat yang kita butuhkan ya, yaitu yang pertama sini ada filter ya. Jadi filter sendiri kenapa pakai filter? Meskipun cana ini bisa sih ya kuat, rata-rata kuat ketika tanpa filter. Tapi saran aku kalau pengen kualitas airnya lebih bagus lagi, terutama kayak cana pulkra, cana andrau dan lain-lain, itu memakai filter apapun jenis filternya. Cuman memang cari filter yang minim, jadi dia itu nggak terlalu mengeluarkan riak air ya atau terlalu rusuh lah. Apalagi tadi ada pasir ya, takutnya kalau misalkan pakai filter yang top itu ya, jadi ada di atas, takutnya malah bikin pasirnya hancur atau bahkan tersedot ke filter yang kuat itu. Jadi filternya yang simple-simple aja, kayak ini ada internal filter yang bisa kamu pakai. Nah, ini mereknya terserah ya, jadi entah kamu pakai yang Sakai Pro atau mungkin ada lagi merek Amara ya, Amara atau Amanda ya itu pokoknya. Terus ada mungkin Resen. Nah, Resen ini yang mungkin paling sering dijumpai ya. Jadi apapun jenisnya kamu bisa pakai antara dua inilah ya, internal filter ataupun filter gantung ya, atau orang nyebutnya ada yang bilang hang on ya, hang on filter. Jadi terserah kamu suka yang gantung atau yang internal ini. Cuman akhir-akhir ini aku itu lebih suka yang internal filter. Karena apa? Karena kalau yang filter gantung ini kayak kalau mati lampu atau mati listrik ya, dia ini ikutan berhenti. Dan ketika nyala lagi, dia ini nyala tanpa airnya mengalir. Dan itu takutnya malah bikin filter ini rusak. Dan benar kejadian beberapa minggu yang lalu malah bikin filter gantungnya ini nggak bisa bekerja. Jadi saran aku mungkin lebih condong ke internal filter ini. Langkah-langkahnya pertama nih, kita siapin dulu tank yang kosong. Dan saran aku untuk tanknya sendiri backgroundnya warna putih. Karena apa? Karena biar lebih kelihatan. Sepengalaman aku kalau tanknya warna hitam, selain di shot itu kurang kelihatan, cananya pun jadi kayak remang-remang gitu. Jadi semi-semi kelihatan ya. Meskipun memang ada yang shooting dengan background hitam itu lebih estetik ataupun lebih bagus secara hasil dan performa. Tapi dalam kasus ini mungkin kita pakai warna putih supaya bisa kelihatan lebih terang nih. Kalau kamu lihat ya, benar-benar kelihatan lebih terang gitu ya. Bahkan sangat-sangat terang karena di sini aku udah pakai lampunya juga. Jadi pertama-tama kita ambil pasir yang tadi aku siapin nih, pasirnya. Di sini pakai pasir malang merah dan untuk ngambilnya bisa pakai scrub atau mungkin pakai gayung ataupun pakai jaring. Di sini untuk nyeroknya aku pakai jaring nih. Nah, jadi tinggal kita serok aja. Kenapa nggak pakai gayung langsung? Karena pasti airnya ikut nih ya. Dan kita nggak terlalu pengen si pasirnya itu ikut. Oke, kita serok pelan-pelan ya, kayak gini. Nah, segini mungkin cukup karena kalau terlalu banyak takutnya malah jebol guys ininya. Nah, ini airnya kita biarin dulu nih. Biasanya udah kayak bekas airnya nih, seret. Kalau udah kita bisa langsung masukin pasirnya. Nah, ini mungkin agak sulit ya karena permukaan atau celahnya ini sempit ya. Nah, kita masukin pelan-pelan yang kita bisa. Ya. Kotor deh, tapi nggak apa-apa. Untungnya ada pakai ini ya, udah pakai styrofoam jadi cenderung aman. Nah, ini tinggal kita masukin ke dalam serut. Nah, ya jadi ini adalah
pasir Malang yang udah kita masukkan ke tank. Nah, ini jadi lebih oke, cuman memang belum kita isi air nih. Jadi setelah kita kasih pasir gini, waktunya kita kasih kayunya juga. Di sini udah aku siapin kayunya ya, tinggal kita masukkan aja dari samping sini. Nah, untuk kayunya ya, posisinya mungkin lebih oke kalau di sini ya. Nah, kayak gini nih mungkin lebih oke ya. Jadi dia bisa sambil agak sender gitu. Dan untuk posisinya ini mungkin lebih, yang di sini bagian sini paling tinggi ya. Karena apa? Karena di bagian kirinya nanti bakal dibuat ke filternya. Takutnya kalau pasirnya terlalu tinggi ya, malah bikin pasirnya kesedot nanti. Akhirnya ya udah kita rapiin dan setting dari segi pasir dan kayunya. Sekarang tinggal kita tambahin batunya nih. Ya, jadi ini adalah tank yang udah kita setting dari segi pasir, kayu, dan juga batu-batunya. Nah, ini jadi strukturnya kayak gini. Belakang itu ada batunya yang sebagai apa ya, utama, tapi justru aku taruh yang paling belakang karena dia secara ukuran besar. Dan di sini ini sebenarnya bukan kayu gabungan dari ini, tapi dia terpisah. Cuman aku taruh sini supaya seolah-olah nggak cuma satu gitu. Jadi nggak terlihat monoton ya. Ada yang ngadep ke sana dan ngadep ke sini. Terus itu batu-batu biasa yang sebagai penghias aja. Sekarang berikutnya tahapnya adalah kita mengeluarkan tanaman ini supaya bisa dimasukkan ke situ ya. Jadi kita bakal ikat ya si tanamannya ini ke kayunya. Cuman pot kayak gini sebenarnya memang perlu ketika pengiriman. Tapi saat kita mau memasukkan ke tank cana kita ya, itu nggak perlu dimasukkan sepotnya ya. Selain kurang estetik juga sebenarnya nggak perlu gitu. Oke, kita keluarin. Nah, ini kuning-kuning ini kayaknya medianya gitu ya. Jadi kita buka dulu pelan-pelan, jangan terlalu barbar. Nah, ini memang biasanya kok kirim-kirim pakai gini ya, supaya nggak terlalu kering juga si tanamannya. Oke, nah yang kita butuhkan cuma segini doang nih. Jadi ini adalah tanaman anubiasnya tuh ya. Kita taruh dulu di sini ya kali ya. Nah, karena kita bakal lepasin satu-satu ya si anubiasnya ini. Oke, jadi nggak perlu pakai kayak ginian. Ini itu ibarat kalau misalnya di kura-kura itu kayak apa ya? Kayak medianya gitulah, media sementara ketika pengiriman. Nah, ini adalah anubias yang satunya lagi. Dan ini ada juga yang kecil nih. Kita copotin juga yang kecil. Bedanya biasanya yang kecil itu pakai kapas gini ya. Nih, kapas basah. Cuman sama kayak tadi, kita nggak terlalu membutuhkan. Nah, sedangkan ini juga kita copot. Jadi biasanya bentuknya itu ada pot gini, pot bahannya kayak batu bata gitu ya, tanah liat, tanah liat. Nah, sedangkan ini adalah kapasnya. Kita buka kayak gini. Nah, selama ada akarnya berarti kita bener nih ya. Takutnya kalau kamu terlalu barbar bukanya, itu malah yang ada hancur ya tanamannya. Jadi diputar-putar kayak gini, jangan langsung ditarik ya. Kita pelan-pelan. Nah, kalau udah kayak gini baru nih bener ya. Jadi udah ada tanaman anubiasnya. Di sini kita sediain 5 aja sebagai sampel atau contohnya, guys. Jadi udah aku siapin kabel tis. Jadi kabel tis ini buat apa? Buat ngikat si tanamannya. Nih, kita coba langsung aja ya. Contohin ketika tanamannya ini kita ikat. Nah, ini kita geser dikit lampunya ya, mungkin berpengaruh sama penglihatan. Kita taruh di mana yang cocok ya? Mungkin kita taruh dulu deh kasarannya ya. Mungkin ada yang di sini. Atau di belakang kali ya. Nah, di belakangnya sini. Oke, atau di sini ya. Sini oke kali ya. Nah, ini mungkin emang pinter-pinteran kita aja ya, gimana cara kita menutupi ya kan, supaya nggak terlalu kelihatan. Dan ini sorry banget kalau misalkan dari segi hasil ya, tidak sebagus aquascaper yang memang handal gitu ya. Tapi paling nggak ini bisa jadi contoh arahan gitu ya. Lebih ke caranya ya, tapi kalau secara eksekusi, itu mungkin kamu biasa jadi lebih jago ya. Kita taruh di mana ya? Di sini kali ya. Ini kayaknya oke sih kalau kita taruh sini. Jadi ada tanamannya juga di sini ya. Aduh. Oke, ini oke sih ya. Nah, satu lagi di sini. Nah, sini oke sih. Kita ikat ya. Di mana ya? Di sini aja deh. Terlihat natural nggak ya? Tapi kayaknya terlihat natural sih. Oke, jadi posisinya ya, yang satu di sini, yang satu di sini, dan yang satu di sini. Aku bakal ikat dulu. Ini udah aku siapin nih kabel tisnya. Nah, ini mungkin agak sulit ya karena aksesnya nggak terlalu lebar ya untuk kita masukin tangan ya. Tapi nggak apa-apa, kita lakukan pelan-pelan guys. Oke, kita ikat dulu kayak gini, baru kita masukin tanamannya. Nah, ini kita masukin sela-selanya ya supaya dia kuat gitu kan. Oke. Nah, mungkin untuk ikatannya usahain ada di bagian belakang ya.
Kita putar dulu. Maksudnya ikatan tuh yang ini, yang kotak-kotaknya ini. Nah, itu kita masukin ke belakang. Karena apa? Supaya nggak terlalu kelihatan ya. Nggak terlalu mencolok juga. Oke, bentar. Kita pindahin dulu. Kita putar. Kanan, kanan, kiri. Kanan, kanan, kiri. Nah, ini nih. Oke. Nah, jadi kayak gini ya. Tinggal kita ikat aja. Seret gitu kan. Kita cari yang paling simple. Nah, di sini aja. Ini kelihatan banget jadinya ya. Bentar, kita akalin dulu supaya nggak terlalu kelihatan banget lah ya. Nah, sip. Ya ini mungkin kelihatan tapi harus apa ya, teliti banget lah. Apalagi nanti ada cana gitu. Yang mana yang jadi perhatian pasti si cananya itu sendiri. Jadi ini adalah tampilan tank yang udah kita kasih tanaman tuh. Jadi ada anubias yang aku ikat. Nah, mungkin kelihatan tapi samar-samar lah ya, karena ketutupan daun juga. Meskipun yang ini kelihatan banget sih, itu ada garis hitam, tapi nggak masalah ya. Yang penting secara garis besar itu ada kayak daun-daunnya. Dan di situ juga ada tuh ya. Jadi ada satu yang aku ikat, itu sebenarnya ada dua. Cuman karena awalnya satu itu terlalu kecil ya dan nggak kuat, jadi makanya aku tumpukin dua. Terus itu ada di atas ya yang cukup mencolok. Dan di sebelah sini nih, ini yang di bagian sampingnya. Sedangkan ada satu yang aku tanam tuh, jadi kayak sekalian aja deh ya, daripada nanggung. Karena totalnya tadi ada 5 anubias, 3 yang kecil dan 2 yang besar. Nah, jadi tampilan dari jauhnya itu kayak gini nih. Nah, ini kalau kita liatin tuh keren banget ya. Mantap. Jadi setelah ini kita langsung aja isi dengan air guys. Seperti biasa, kalau kita mau ngisi air dan ada pasirnya kayak gini ya, dan di bawah juga, itu kita perlu piring ya. Piring bisa atau mangkok kayak gini juga bisa. Pokoknya wadah yang bisa menampung derasnya aliran air. Karena apa? Jadi kalau kita masukin di sini ya, ketika nanti airnya masuk terlalu kenceng, waduh bisa buyar semua nih. Jadi kita masukin dulu. Nah, mungkin baiknya kita taruh sini ya, yang pojok aja. Jatuh lagi batunya. Nah, kita taruh sini aja. Jadi nanti aliran airnya masuk ke bagian sini nih. Nah, supaya nanti kayu dan lain-lain itu nggak kena secara langsung. Nah, jadi ini adalah tampilannya kalau kita masukin air tuh ya. Jadi pasirnya itu nggak kena secara langsung, sehingga pasirnya nggak berantakan dan tampilannya juga masih oke ya, mulai dari tanaman, batu, dan lain-lain. Ya ini mungkin bukan tampilan yang terbaik ya, tapi paling nggak jadi arahan lah ya buat ke kamu kalau misalkan pengen bikin kayak gini. Dan ternyata kalau kamu lebih jago dan bakat bikin kayak gini, wah itu malah makin keren gitu ya. Oke, jadi ini kita tunggu ya mungkin 10 menitan lah ya untuk ngisi air ini. A few moments later. Ya, ini dia adalah tampilan tank yang udah kita kasih air nih. Wah, mantap ya. Jadi ada pasirnya, terus ada ijo-ijonya juga, dan tentu batu serta kayu. Nah, ini tinggal satu yang kurang, yaitu ikannya sendiri ya. Cuman sebelum kita kasih ikan ya, kita kasih filter. Di sini udah aku siapin yang filter tadi aku maksud. Nah, karena aku prefer internal filter, jadi kita pakai yang ini. Oke, kita bakal buka filternya dan kita masukkan ya untuk diinstalasi ke sini. Nah, ini jadi dia ya, tanknya udah kita kasih filter tuh. Jadi secara estetika nggak terlalu ngerusak ya, karena filternya kita taruh di paling samping ya. Bayangkan ketika ini adalah filter yang top gitu, nah itu bakal berbentuk kotak dan itu mungkin agak mengganggu dan bisa jadi pasirnya ikut kesedot. Dan di samping sini itu ya, jadi estetika dari kayu, batu, dan tanamannya itu nggak keganggu karena di bagian kanan ya. Sekarang setelah tadi tanknya udah jadi ya hitungannya, kita bakal ngambil atau nangkep si ikan cana ya. Seperti yang aku bilang, di contoh kali ini kita pakai ikan cana pulchra, oke? Tinggal kita serok aja. Nah, ini mungkin emang sedikit sulit ya, harus pelan-pelan dan tuh kan kesit ya. Mungkin kalau di kamera nggak terlalu kelihatan, mungkin bakal aku skip aja sampai ikan cana pulchranya dapat guys. A few moments later. Ya, jadi ini cana pulchranya udah kita berhasil dapatkan, kan? Langsung rusuh ya. Nah, ini pelan-pelan kita masukkan ke sini ya. Cana pulchra, oke, masuklah cana pulchra. Kan rusuh. Sabar. Nah, ini dia ya. Gila, mantep nih cana pulchra ya. Berhasil masuk ke rumah barunya. Nah, ini mungkin agak basah-basah ya, karena memang si cana pulchranya tadi sempet memberontak ya. Bentar, aku ambil tisu buat bersihin ininya nih. Ini kotor.
Bukan kotor sih, lebih ke basah sih. Jadi nggak enak aja dilihatnya. Jadi cana pulkranya kalau kita lihat tuh, memang masih beradaptasi dan kayak semi-semi kaget gitu. Jadi kayak gini tuh wajar banget. Karena apa? Karena ikan yang pindah dari satu tempat ke tempat lainnya biasanya butuh adaptasi terlebih dahulu. Bahkan cana pun seperti itu ya. Cuman bentuknya mungkin berbeda-beda ya. Ada yang stres, ada yang mungkin mojok, ada yang sekedar di bawah tuh. Tapi cana tuh langsung mulai settle lagi tuh. Ya, dia mulai berperilaku seperti biasa. Tuh, dia hanya membutuhkan waktu tadi 1 menitan doang. Tuh, dan dia mengambil atau meneguk udara secara langsung lagi tuh. Ya, kalau kita lihat matanya memang merah dan ada tubuhnya tuh biru-biru gitu. Jadi untuk warna birunya sebenarnya dia punya, cuman jadi ada kayak dot kuningnya kalau kita lihat di samping. By the way, ini cana pulkranya juga dari Ginan Aquatic ya. Karena memang aku ngelihat kualitas dari cananya Ginan Aquatic itu keren banget. Makanya buat kamu yang suka cana ya, apalagi cana pulkra, cana asiatica, itu saran aku ke Ginan Aquatic aja. Tuh ya, ketika dia berenang gitu kan, keren banget. Dan ini birunya pun belum dimaksimalkan ya, karena baru pindah juga dan sempet ditelantarkan guys. Cuman dengan view kayak gini bakal jadi motivasi kita semua buat menumbuhkan dari segi warna, bar atau dot dan lain-lain lah pokoknya ya. Intinya dari segi warna sih terutama ya. Karena warna utama dari cana pulkra ya, namanya aja blue pulkra guys ya. Otomatis warna birunya itu yang kita incar tuh. Dia mulai bernafas lagi. Karena memang nafasnya si cana itu tuh langsung dari udara kayak gitu. Jadi terakhir ya, karena ikan cana itu adalah tipe pelompat yang handal, jadi kita wajib nih pakai penutup ya. Di sini aku pakai kawat ram plastik, terus ada kayak artboard, bukan artboard, apa sih namanya? Bukan clipper board. Ya pokoknya board itu ya, aku agak lupa. Nah pokoknya kayak gitu. Ataupun mungkin aluminium atau apapun ya yang jelas untuk menutup. Bahkan mungkin kaca, meskipun kaca kadang agak tajam ya, tapi nggak apa-apa. Pokoknya kita masukin kayak gini ya, dan kita tutup nih. Nah ini mungkin ada celah lagi, bisa kita pakai tutup yang lain ya. Ini aku pakai tutupnya ada 2 ya. Di sini kita caranya kayak gini aja deh. Bentar, ini mungkin kita taruh sini dulu ya kan. Sementara tutupnya ini ada di atasnya. Mungkin bakal lebih cocok ya. Nah, nanti tinggal kita kasih batu atau apapun ya. Karena dari kandang sebelumnya dia ini pelompat yang cukup handal. Jadi benar-benar harus diwaspadai ya. Celah sekecil apapun supaya dia nggak bisa lewat gitu. Nah, jadi itu dia ya tutorial setting tank ikan cana ya. Mulai dari pasir, kayu, tanaman, sampai batu-batunya juga. Sebenarnya mungkin kalau kamu punya skill yang lebih bagus lagi ya untuk menata, mungkin bakal jadinya lebih bagus lagi. Dan untuk cananya sendiri, seperti yang aku bilang sebelumnya, bebas ya. Kamu kasih asiatica atau bleheri, andrao. Pokoknya yang jelas cana yang masih bisa kita kasih dekorasi. Kalau mungkin cana maru, aku kayaknya kurang rekomendasiin deh. Karena dia itu lebih rusuh dan suka gerasak-gerusuk ya kalau ada tanaman kayak gitu. Dan kalau kamu punya pertanyaan, boleh banget tulis di kolom komentar. Ataupun saran, ataupun kamu pengen nambahin ya, kira-kira dari tips tutorial ini ada yang kurang, boleh banget tambahin di kolom komentar. Yaudah, mungkin itu aja dari aku. Sampai jumpa di video-video nakama aquatic selanjutnya ya. Dah.